Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aini Nisa, NIM 1905120418 dari Prodi S1 Teknik Informatika, kelas TI 19A. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah internet. Pasti kita belum tahu bukan berawal dari manakah internet tersebut. Tapi, kita telah mengetahui internet sudah banyak sekali perkembangannya dari dulu hingga sekarang. Namun, apakah kita sudah mengetahui bagaimana dulu internet ini digunakan? Tahun 1969, internet berawal dari sebuah jaringan komputer oleh Departemen Pertahanan Amerika melalui proyek ARPA, dan pada tahun tersebut terbentuklah ARPANET. Tujuan awal pembuatannya sebenarnya untuk keperluan militer karena pada masa tersebut digunakan untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Selain itu juga digunakan untuk menghindari terjadinya pesan yang terpusat. Hal ini dilakukan karena jika pesan terpusat maka akan mudah dihancurkan bila terjadi perang. Pada tahun 1969, mereka membuat jaringan terpadu hasil dari kolaborasi 4 universitas yang terdapat di Amerika. Untuk yang pertama, yakni ada Stanford Research Institute, dan untuk yang kedua, University of California. Untuk yang ketiga, ada Santa Barbara, dan yang keempat yakni University of Utah. Pada tahun 1972, ARPANET mulai dikenalkan, dan tak lama kemudian proyek ini semakin berkembang sehingga semua universitas yang ada di Amerika ingin bergabung. Karena hal tersebut membuat ARPANET kesulitan menanganinya, sehingga ARPANET dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ARPANET dan yang kedua ada MILNET. Ketika telah dibagi antara MILNET dan ARPANET, fungsi dari masing-masing juga telah berbeda. Untuk MILNET sendiri, yakni memiliki fungsi untuk kepentingan militer, sedangkan untuk ARPANET berbeda dengan ARPANET yang pertama, karena ARPANET yang baru ini berukuran lebih kecil dan digunakan untuk kepentingan non-militer. Untuk gabungan keduanya bisa disebut dengan DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Perkembangan internet dari tahun ke tahun dan mulai dari awal hingga sekarang tidak lepas dari peran penting beberapa tokoh berikut. Pada tahun 1971, Roy Tomlinson membuat program bernama email untuk ARPANET. Kemudahannya menjadikan email cepat populer. Selain itu, ikon @ juga diperkenalkan sebagai lambang yang menunjukkan @ atau pada. Tahun 1972, dibentuklah sebuah kelompok kerja bernama International Networking Group, dan sebagai pembicara pertama dari kelompok kerja tersebut adalah Vint Cerf yang kemudian dikenal sebagai Bapak Internet. Pada tahun 1974, Vint Cerf kemudian mengajak Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail Protokol Transmission Control Protocol atau TCP pada tahun 1974 melalui artikel A Protocol for Packet Network Interconnection. Dan pada tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yaitu Transmission Control Protocol dan yang kedua yakni Internet Protocol. Untuk selanjutnya yakni perkembangan internet dari tahun 1979 sampai 1992. Pada tahun 1979, dibuat grup diskusi bernama Usenet oleh Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin. Selain itu, pada tahun ini penggunaan emoticon juga diusulkan oleh Kevin McKenzie. Pada tahun 1980-an,
penggunaan komputer pribadi atau PC mulai mewabah. PC mulai menjadi bagian dari hidup manusia. Dan layanan Bitnet atau Because It's Time Network pun telah dimulai. Disediakan layanan email, mailing list, dan file transfer protokol oleh Bitnet. Selain itu, CSNet atau Computer Science Network juga dibentuk dengan menyediakan layanan email dan lainnya kepada para ilmuwan tanpa harus mengakses ARPANET. Pada tahun 1982, istilah internet untuk pertama kalinya digunakan. Dan pada tahun 1986, diperkenalkan sistem nama domain DNS yang digunakan untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Pada tahun 1990-an, muncul program editor dan browser yang kini diberi nama WWW atau World Wide Web. Program yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee ini digunakan untuk menjelajahi jaringan komputer yang terhubung. Karena semakin banyaknya jaringan yang terhubung menyebabkan munculnya istilah surfing the internet pada tahun 1992. Internet pun semakin berkembang pesat hingga saat ini, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini dimulai pada tahun 1990-an, di mana saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Di situ terjadi semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong yang sangat terasa di antara para pelakunya. Dan protokol internet atau IP pertama di Indonesia adalah UI NetLab dengan IP 192.41.206/24 yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Dan untuk tahun 1988, pengguna awal internet di Indonesia memanfaatkan Cix untuk mengakses internet. Cix menawarkan jasa email dan newsgroup hingga jasa akses HTTP. Tahun 1994 mulai beroperasi Indonet, yaitu ISP komersial pertama di Indonesia, dan pada saat itu belum banyak diketahui celah bisnis di internet dan masih sedikit pengguna internet di Indonesia, sehingga sambungan awal ke internet dilakukan melalui dial-up Indonet. Selain itu, pada tahun 1994 juga beroperasi ISP pertama di Indonesia, yaitu IPTechNet. Karena perkembangan internet dari tahun ke tahun memiliki perkembangan yang begitu pesat, maka saya menyediakan trafik internet dari tahun ke tahun yang saya ketahui. Dan ini adalah trafik internet mulai dari ARPANET hingga beberapa aplikasi yang telah dicetuskan beberapa tahun silam. Semisal pada tahun 1997, Google mulai telah digunakan. Google menciptakan search engine atau mesin pencari informasi di World Wide Web yang hingga saat ini masih bertahan sebagai mesin pencari nomor 1 di dunia. Ada pula seperti Facebook, dan Facebook ini mulai diluncurkan pada tahun 2004. Facebook dalam beberapa tahun segera menyusul jumlah pengguna aplikasi seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga dipercaya sebagai penyebab menurunnya Friendster. Jadi sebelum adanya Facebook, telah ada beberapa aplikasi seperti MySpace, Friendster, dan lainnya. Untuk tahun 2005, ada pula aplikasi yakni YouTube. YouTube adalah situs berbagi video terbesar saat ini. Muncul pada tahun 2005 dan hingga saat ini mencapai miliaran klik pengunjung yang melihat konten video di YouTube untuk setiap harinya. Untuk selanjutnya, kita untuk bisa mengetahui data penggunaan internet. Setelah kita melakukan searching di Google, kita dapat menyimpulkan
bahwa dari tahun ke tahun pengguna internet terus meningkat. Dapat kita lihat dari trafik yang telah kita dapat dari hasil searching kita. Nah, untuk manfaat internet itu sendiri, yakni untuk yang pertama, memudahkan untuk mengakses informasi. Sekarang kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah hanya dengan menggunakan internet. Bahkan jika dulu kita sering sekali mengeluh tidak dapat belajar karena tidak memiliki buku, karena jika kita membeli buku di toko, harganya pun begitu mahal. Sekarang kita dapat belajar berbagai hal dengan menggunakan internet dimanapun dan kapanpun. Untuk yang kedua, yakni memudahkan komunikasi. Jika dulu kita ingin berkomunikasi dengan teman ataupun teman yang berbeda negara ataupun berbeda kota, kita harus terlebih dahulu bertemu langsung untuk dapat berkomunikasi dan membutuhkan banyak biaya dan waktu yang begitu lama. Namun, kini dengan internet kita dapat berkomunikasi setiap saat, setiap waktu jika kita perlu untuk menghubunginya. Seperti halnya kita menghubungi saudara kita dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan mungkin aplikasi lainnya. Yang ketiga, yakni memudahkan dalam pekerjaan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan internet sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara cepat dan efisien, dengan memiliki sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan untuk yang terakhir, yakni internet untuk sarana hiburan. Dalam keuntungan mencari informasi secara cepat, seringkali internet kita gunakan untuk mencari hiburan. Misalnya kita mencari hiburan di YouTube maupun Facebook ataupun Instagram. Dan sarana seperti ini kita gunakan dengan cara gratis maupun berbayar sehingga kita akan dapat menikmati berbagai fasilitas hiburan dengan adanya internet sendiri. Mungkin beberapa manfaat tadi masih banyak sekali manfaat yang mampu kita terapkan di kehidupan sehari-hari dari internet itu sendiri. Namun, kita juga harus pintar-pintar untuk memanfaatkan internet dengan baik. Tentunya kita pun jika memanfaatkan internet itu dengan baik, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari internet itu. Baik untuk kegiatan sehari-hari maupun bekerja, maupun yang sekarang kita lagi sekolah online dan kuliah daring. Dan untuk di satu sisi juga, meskipun internet mempunyai dampak positif, tapi kita juga harus bisa selektif untuk bisa menggunakan internet untuk kebutuhan produktif, karena bagaimanapun akan ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet. Jika kita tidak bijak, maka kita akan terancam dengan hal-hal yang berbau hoaks yang beredar dengan cepat. Maka dari itu, saran dari saya, selektiflah untuk memilah dan memilih informasi yang benar yang ada di internet. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya terkait sejarah, dan mungkin ada beberapa hal yang menyinggung tentang apa itu manfaat dari internet. Dari saya, terima kasih karena telah melihat video saya, dan apabila ada informasi yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.